Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Perdana Putra Haryanto dengan NPM E1J025012. Saya dari program studi Agroekoteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan morfologi tanaman cengkeh atau Syzygium aromaticum yang termasuk ke dalam famili Myrtaceae. Presentasi ini membahas karakteristik morfologi akar, batang, daun, bunga, buah, biji, serta organ khusus yang dimiliki tanaman cengkeh. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang morfologi akar. Pada bagian akar, cengkeh memiliki sistem akar tunggang atau radik primaria. Sistem akar ini mampu menembus tanah hingga kedalaman sekitar 1-2 meter sehingga tanaman dapat berdiri kokoh dan memperoleh air dari lapisan tanah yang lebih dalam. Selain akar utama, terdapat akar lateral atau akar samping yang berkembang ke berbagai arah. Pada bagian akar muda, terdapat rambut akar yang berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah. Secara warna, akar muda berwarna putih kekuningan, sedangkan akar yang lebih tua berubah menjadi coklat. Selanjutnya ada morfologi batang. Batang cengkeh termasuk batang berkayu keras atau lignosus yang tumbuh tegak ke atas. Pohon cengkeh dewasa dapat mencapai tinggi sekitar 10 hingga 20 meter dengan diameter batang sekitar 20-40 cm. Kulit batang berwarna abu-abu kecoklatan, memiliki tekstur kasar, serta terdapat alur dan retakan memanjang. Pada permukaan batang juga ditemukan lensitel yang berfungsi dalam pertukaran gas. Sementara itu, batang muda memiliki warna merah keunguan dan tampak lebih licin serta mengkilap. Selanjutnya ada pola percabangan. Tanaman cengkeh memiliki tipe percabangan simpodial. Percabangan berkembang secara bertingkat dari batang utama. Ranting-ranting tumbuh berpasangan atau berhadapan. Sudut percabangan berkisar antara 30 hingga 60 derajat terhadap batang utama. Karena pola pertumbuhannya, batang utama pada pohon dewasa sering sulit dibedakan dari cabang primernya. Ujung ranting biasanya berwarna merah muda, keunguan, dan relatif mudah patah. Setelah itu ada morfologi daun. Daun cengkeh merupakan daun tunggal yang tersusun berhadapan atau folia opsita. Bentuk daunnya lancet hingga elips, memanjang dengan panjang sekitar 7-13 cm dan lebar 3-5 cm. Ujung daun meruncing, pangkal daun juga runcing, sedangkan tepi daun rata. Salah satu ciri khas daun cengkeh yaitu adanya kelenjar minyak asiri yang tampak sebagai titik-titik transparan apabila daun diterawang. Kelenjar ini menghasilkan minyak asiri yang menjadi sumber aroma khas cengkeh. Selanjutnya ada morfologi bunga. Bunga cengkeh tersusun dalam bentuk bunga majemuk tipe malai yang muncul di ujung ranting. Ketika masih muda, bunga berwarna merah muda hingga merah tua. Bunga cengkeh termasuk bunga biseksual atau hermafrodit karena memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Kelopaknya terdiri atas 4 sepal yang menyatu membentuk tabung yang disebut hipantium. Mahkota bunga terdiri atas 4 petal yang mudah gugur saat bunga mekar. Benang sari berjumlah banyak dan menonjol keluar dari mahkota bunga. Setelah itu ada morfologi buah. Buah cengkeh termasuk buah buni atau baka dan tergolong buah semu. Bentuk buahnya lonjong hingga elips dengan panjang sekitar 2-3 cm. Buah muda berwarna merah muda, kemudian berubah menjadi merah tua hingga ungu gelap saat matang. Kulit buah tipis, berdaging, dan mengandung minyak asiri. Buah ini terbentuk dari perkembangan hipantium yang mengalami pembesaran. Setelah itu ada morfologi biji. Dalam setiap buah terdapat 1 biji. Bentuk biji lonjong dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 cm.
Warna biji yang telah masak adalah coklat kehitaman, dengan kulit biji atau testa yang keras dan tipis. Biji memiliki 2 kotiledon yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Biji cengkeh termasuk tipe relaksitran, yaitu tidak tahan terhadap pengeringan sehingga harus segera dikecambahkan setelah dipanen. Setelah itu ada organa metamorfa dan aksesoria. Cengkeh memiliki organa metamorfa berupa kelenjar minyak atau glandula sekretoria. Kelenjar ini terdapat pada daun, bunga, dan buah, serta menghasilkan minyak atsiri berupa eugenol sebagai metabolit sekunder utama. Selain itu, cengkeh memiliki organa aksesoria berupa stipula atau daun penumpu yang ukurannya sangat kecil dan cepat gugur. Tanaman ini juga memiliki brekti atau daun pelindung yang berada di bawah tangkai bunga. Dan yang terakhir ada manfaat cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat di berbagai bidang. Bidang kesehatan, minyak eugenol dimanfaatkan sebagai antiseptik dan analgesik terutama untuk perawatan gigi. Dalam pengobatan tradisional, cengkeh digunakan untuk membantu mengatasi mual, diare, serta peradangan. Di bidang pangan, cengkeh digunakan sebagai rempah-rempah pada berbagai masakan seperti kari, sup, dan rendang. Selain itu, cengkeh juga dimanfaatkan dalam industri rokok kretek, parfum, kosmetik, aromaterapi, serta sebagai bahan pestisida nabati yang ramah lingkungan. Nah, demikianlah presentasi mengenai morfologi tanaman cengkeh atau Syzygium aromaticum yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai karakteristik morfologi serta manfaat tanaman cengkeh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.